saudara-saudara, penyayang, sangat memperhatikan semua, baik keluarga maupun teman-teman di angkatan juga saya yakin semua merasakan itu. Jadi teladan yang saya ambil dari Om Arka adalah dia seorang tua yang penyayang dan rendah hati, mengasihi saudara-saudara. Maka saya yakin di keluarga juga sepanjang Om almarhum ada, pasti keluarga itu semua tenang, teduh, karena dia adalah penyayang, mengasihi saudara-saudara, dan rendah hati. Oleh sebab itu, mewakili jemaat seluruh Gereja Pantekosta di Indonesia Pada Rebo, saya ulangi, saya menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya keluarga menerima dengan ikhlas. Saya sudah ngomong tadi dengan putrinya, Dr. Ike. Terima dengan ikhlas, sebab itulah yang terbaik, baik buat Om yang sudah dipanggil Tuhan, maupun buat kita semua. Saya bilang. Karena apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Walaupun seperti nyanyian tadi, memang terkadang sulit diterima. Sebab apa? Karena kita sering memaksakan keinginan manusia. Yang harus jadi adalah keinginan Tuhan. Sebab itu, semua anggota keluarga dari Om Arka almarhum, ikutilah teladan yang begitu indah, penyayang, penuh dengan kasih kepada saudara-saudara dan rendah hati. Ini yang saya ambil, saya pelajari sepanjang dan selama saya kenal Om Arka. Kalau ini ada terus di hati, di pikiran, di perasaan dari anggota keluarga, anak-anaknya, cucu-cucunya, anak mantu, maka yakin saya, keluarga kita yang ditinggal tetap tenang, teduh, nyaman, sebab ditinggalkan seorang yang penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan kerendahan hati. Itu yang saya sampaikan mewakili Gereja Pantekosta Pasar Rebo. Terima dengan ikhlas, sebab itulah yang terbaik yang Tuhan berikan buat keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada protokol. Terima kasih Bapak atas sambutannya dari GBTI Pasar Rebo. Kita akan masuk dalam firman Tuhan dan kita akan bangkit berdiri dan kita semua dapat aku memiliki. Dikatakan walaupun tak dapat melihat semua rencana Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Hari ini Bapak Arka, beliau sudah bahagia bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan apa jeripaya lelah yang telah dilakukan. Dan saatnya beliau untuk menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Tak semua yang aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan bagiku adalah yang terbaik. Akan selalu sadar semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan bagiku adalah yang terbaik. Katakan walaupun tak akan melihat semua selama
namun hatiku tetap memandang langkah. Aku tak dapat berharap atas kenyataan ini, namun hatiku tetap memandang bahwa walaupun kita dapat melihat hal ini, walaupun tak dapat modern hormat Bapak Tony di bawah amin, haleluya. Pada siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah keluarga yang dirundung duka, kami percaya rekan saudara tetangga tidak bisa memberikan penghiburan kepada keluarga. Namun pada kesempatan siang hari ini Tuhan, yang kami tahu hanyalah kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan satu penghiburan, kekuatan di tengah-tengah keluarga yang ada. Oleh dan sebab itu Tuhan, biarlah siang hari ini sebelum peti ditutup, ada kebenaran Allah yang akan disampaikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar yang akan diperdengarkan lewat hamba-Mu menjadi kekuatan baru di tengah-tengah keluarga. Tuhan tolong Tuhan, biarlah keluarga yang saat siang hari ini mereka berduka, kami percaya firman Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat siang hari ini. Dan kami percaya bukan hanya keluarga yang diberkati Tuhan, tetapi kami semua yang ada pada siang hari ini kami diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita berada dengan penuh sukacita pada hari ini. Tidak ada duka cita karena Bapak Arke pun tidak berduka cita. Ada sukacita yang luar biasa yang dia bisa rasakan, dan itu merupakan sesuatu yang ajaib. Seperti kalimat yang dia ucapkan bahwa mujizat itu masih ada. Dan mujizat yang dia alami itulah yang menghantar dia masuk dalam kekekalan. Ayat 14, ayat yang pertama dan ayat kedua. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap, dan tidak dapat bertahan. Itulah keadaan manusia.
Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui batas umur kita. Tidak ada seorang pun yang pernah mempunyai sebuah daftar acara hidupnya. Setiap kita yang lahir dari perempuan dikatakan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, dalam umur yang singkat itu, Allah memberikan berbagai macam pilihan. Dan kalimat-kalimat yang menjadi pilihan, satu di antara kalimat yang menjadi pilihan adalah, apakah kita mempergunakan hidup itu untuk memuliakan Tuhan? Apakah kita mempergunakan hidup yang ada? Dalam panjang umur Bapak P.G.A. Kebuta, 83 tahun dia hidup di atas muka bumi. Telah dipilih perjalanan hidup dengan sebuah rute perjalanan yang luar biasa. Sebuah rute perjalanan yang tidak pernah disangka akan berakhir dengan apa. Tetapi dalam perjalanan yang diambil, ketika bunga itu berkembang, ketika bunga itu menjadi mekar, ketika bunga itu menjadi keharuman, kita sudah mendengar begitu banyak kesan-kesan yang disampaikan. Mulai dari para tetangga, sebagai abdi negara, bahkan sebagai pamong warga RT di tempat ini bertahun-tahun. Dan beberapa waktu yang lalu Bapak Arka berkata, aku sudah minta diganti karena sudah cukup aku jadi RT di sini. Ada orang-orang muda yang sudah bisa melanjutkan tugasku tanpa dia tahu apa dan mengapa dia berkata demikian. Tetapi dia berkata beberapa waktu lalu, dan aku sudah bilang, ini tahun terakhir aku jadi RT. Tanpa dia tahu apa yang akan terjadi. Dalam masa bunga yang berkembang, dia isi kehidupannya dengan seorang wanita pilihannya. Mulai dari kehidupan sangat sederhana, disampaikan, diceritakan. Pada hari Senin tanggal 25 Oktober kemarin, masih sempat Bapak Arka berkata, barang-barang yang ada di rumah ini, semua adalah hasil karya istriku. Semua barang-barang yang ada di sini, itu adalah bukti bagaimana dia menjadi seorang istri yang luar biasa. Sebagai abdi negara, aku tidak punya uang banyak. Tapi dia tidak menghamburkan uang yang aku berikan. Dia simpan. Lalu dia berikan satu bukti. Ketika kami akan pindah ke Jakarta. Dia berkata, papi tidak cukup dengan satu truk. Kami tidak akan bisa membawa barang-barang. Saya bertanya, barang apa yang mau dibawa? Karena saya tahu kita nggak punya barang apa-apa. Tetapi luar biasa. Kaget karena seorang istri telah menyiapkan semua perabot rumah ini dari hasil yang disimpan. Kalimat itu terakhir dia ucapkan sambil dia tunjukkan semua perabot rumah. Ukiran-ukiran Jepara yang ada bukan harga murah, tetapi merupakan satu bukti. Perjalanan hidup yang disertai dengan seorang istri yang bijaksana membuatkan hasil rumah ini tidak kosong. Bukan cuma benda-benda mati, tapi dia membuahkan anak-anak yang diberkati oleh Allah. Dari anak yang pertama, Luh, Ika, Arka, Kristian. Anak yang kedua, mungkin bisa berdiri supaya bisa dikenal. Ada banyak yang tidak kenal. Ya, ini adalah anak yang pertama dari keluarga Arka Putra. Anak yang kedua,
istrinya mungkin bisa berdiri dengan anak-anaknya. Puji Tuhan. Dengan istri dan anak-anak semua. Ini adalah anak-anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami. Anak yang ketiga, yaitu Putu. Bisa namanya supaya saya nggak salah. Ya. Puji Tuhan, dengan istri dan anak yang kekasih, yang sudah diberikan untuk mengharumkan, membuat warna indah di keluarga Arkeputra. Anak yang keempat, istrinya, Dewi dulu. Mana Dewi? Mana keluarga Charles? Ya, mungkin Bapak Charles saja supaya cepat. Ya, Dewi sudah lari. Mari silakan disertai dengan Justin. Silakan. Inilah anak yang keempat dari keluarga Arkeputra yang telah membuat setiap kehidupan mereka berseri. Dan anak yang kelima adalah, puji Tuhan, dengan adik. Iya, itu dia, dengan anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan sudah memberkati mereka. Puji Tuhan, inilah anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka. Belum lengkap karena Pak Teguh belum berdiri. Mari silakan Pak Teguh. Di manakah Pak Teguh? Dengan anak-anaknya, dengan ya anak-anak lah. Iya, ini dia. Mana Pak Teguh dengan anak-anaknya semua? Puji Tuhan. Menjadi lengkaplah. Streaming bisa menyampaikan ke saudara-saudara ya. Puji Tuhan, inilah keluarga besar yang dihasilkan dari dua orang yang sangat mengasihi. Keluarga Teguh. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan setiap hidup yang diberikan menjadi sebuah bagian dari kalimat kembang yang mekar di tengah-tengah keluarga besar Arkeputra. Merupakan sesuatu yang luar biasa. Berasal dari dua orang. Kalau di belakang Ika ada foto keluarga besar, maka itulah keluarga besar Arkeputra yang dituding oleh Pak Arke yang terakhir. Ini loh keluargaku, katanya. Dengan bangga dia sebutkan satu persatu, anak, menantu, cucu, bahkan istri yang kekasih. Itulah yang menjadi sebuah kebanggaan dari Bapak Arke. Seperti kalimat di dalam ayat yang kedua, seperti bunga ia berkembang. 83 tahun dia berkembang. Dengan tanda-tanda jasa yang disematkan di dada. Bapak Arkeputra bukan tanpa tanda jasa. Berarti sudah menjadi bagian negara ini. Dan sudah memberkati negara Republik Indonesia. Saya tidak paham dengan tanda jasa. Mungkin Dr. Ika bisa menerjemahkan. Karena itu menjadi bagian daripada kebesaran. Coba dari yang awal dari Satya Lancana, kesetiaan, ada yang 8 tahun, 16 dan 24 tahun. Kemudian Bintang Kartika Eka Paksi, Naradia, dan mungkin ada beberapa yang penghargaan-penghargaan lainnya. Namun yang paling tertinggi di sini adalah Bintang Kartika Eka Paksi. Terima kasih. Berarti sudah berjasa bagi negara ini dan menjadi sebuah bukti hidupnya tidak sia-sia.
Satu kehidupan yang mempunyai makna. Dan itulah pilihan yang sudah diambil oleh Bapak Arka Putra. Yang menjadikan hidupnya kata berkembang. Bukan satu. Anak-anaknya, cucu menantunya sudah menjadi begitu luar biasa. Bunga yang berkembang. Haleluya. Hidupnya menjadi berarti. Tapi penutup hidup mempunyai arti yang berbeda. Haleluya. Penutup hidupnya. Dia isi hari-hari hidupnya. Setelah hampir 50 tahun. Ibu Arka berdoa. Dengan jemaat GPDI Pasar Rebo. Minta doa setiap kali ibadah acara di tempat ini. Bapak Arka hanya sebagai seorang pendengar. Hanya sekedar duduk di luar. Hanya sekedar menjadi sopir yang mengantar keluarga. Cuma duduk di mobil. Diajak pun saya tunggu. Tenang saja kalian ibadah. Tidak pernah mengeluh panjang, pendek ke ibadah itu, lama atau singkat. Tapi Bapak Arka tetap tunggu di mobil. Atau dia pulang ke rumah. Dan ketika dia pulang, dia jemput lagi istrinya, anak-anaknya. Bertahun-tahun hanya sebagai pengemudi mobil untuk keluarga. Tapi 3 bulan terakhir, Tuhan berbicara. Ada saat yang luar biasa terjadi. Ketika Bapak Arka duduk dalam ibadah. Sesuatu yang luar biasa. Saya tidak pernah tahu apa yang ada di hatinya. Saya tidak pernah mengerti bagaimana caranya Allah. Saya tidak pernah tahu bagaimana belas kasihan Allah diberikan kepada Bapak Arka Putra. Tetapi yang pasti, Bapak Arka Putra tidak dipaksa untuk datang ibadah. Tapi minta diantar ibadah. Itu yang luar biasa. Saya tidak mengerti apa yang sudah Tuhan katakan kepadanya. 5 kali kalimat terakhir yang diucapkan berulang-ulang. Mujizat itu masih ada. Kalimat itu yang diucapkan setelah pagi hari dialami. Ketika serangan jantung membuat Bapak Arka tidak bisa bernafas tanpa seorang pun di sampingnya. Tapi ketika dia sampaikan, aku cuma berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Maka nafas itu kembali. Dia tunjukkan dengan pasti. Di sini, aku duduk di sini. Aku selfie. Supaya orang tahu kalau ada apa-apa dengan aku. Aku duduk di sini. Tetapi luar biasa, firman Allah berkata, ayat yang kedua, lalu tanggal 25, kami masih sempat berdoa. Kami masih sempat bercanda. Kami masih sempat mendengar kalimat-kalimat yang lucu keluar dari mulut Pak Arka. Kami tertawa semua. Tetapi dengan kasih Allah, pada jam 6, Bapak Arka dibawa ke IGD. Pada hampir jam 7, Bapak Arka dibawa ke ICU. Selesai kalimat yang diucapkan dengan jelas. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan tidak pernah salah. Selalu tepat pada waktunya. Dan luar biasa yang dia kerjakan. Ayub 16 ayat yang ke-22. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang. Dan aku menempuh jalan dari mana aku tidak akan kembali lagi. Itu adalah sejarah, cerita singkat. Tetapi yang sudah dilalui oleh Bapak Arka. Dia berjalan dan tidak pernah kembali. Dia berjalan dengan pasti. Sepasti sikap tegasnya. Tidak pernah berkata, bertindak dengan pelin-pelan. Selalu berkata dengan tegas. Dan aku menempuh jalan. Sudah ditempuhnya jalan. Dari mana aku tidak akan kembali.
Dan memang tidak pernah ada manusia bisa merewind hidupnya untuk memperbaiki atau menyesali. Berarti Bapak Arka sudah pasti melangkah dan itu tidak pernah dia selesai. Maka ayat yang ke-25 dalam Ayub 19 ayat 25. Dengan satu kepastian, tetapi aku tahu penebusku itu hidup. Dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Dan sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Amin. Puji Tuhan. Aku sendiri akan melihat. Memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya. Bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena dia. Puji Tuhan. Perjalanan Bapak Arka sudah selesai. Berakhir dengan luar biasa. Mencapai kemenangan. Bukan karena bedil. Bukan karena bom. Bukan karena nuklir. Tapi karena iman yang sudah dimiliki oleh Bapak Arka. Anak-anak boleh bangga. Kalian punya orang tua yang luar biasa. Doa mami 50 tahun. Tidak sia-sia. Kalau tadi telah diadakan upacara dengan keluarga yang sudah membawa dari Bali, Singaraja, dan merupakan kepastian menyelesaikan akhir hidupnya dan berkata pamit, haleluya, dengan iman yang lama. Puji Tuhan. Bukan berarti iman yang lama itu sia-sia. Bukan berarti iman yang lama itu tidak penting. Sudah menjadikan seorang Bapak Arka begitu kokoh dan kuatnya. Tetapi dia temukan ada sesuatu yang merupakan damai sejahtera. Mengakhiri hidup dan dia dengan sepakat bersama anak-anak. Tapi tidak perlu ngambil. Tapi siap bersatu dengan mami di Jakarta. Itu berarti tidak ada acara ngambil. Dan untuk itulah iman yang sudah diterima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini yang ada di tengah-tengah kita memang jasad yang tidak dapat berkata apapun. Tapi imannya sudah terbukti. Bapak PG Arka Putra sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Haleluya. Inilah yang menjadi sukacita kita. Iman yang mengakhiri hidup dan membawa kepada perjalanan kedua. Bergandengan dengan maut. Saya hanya berkata, Papi, kalau Papi sudah capek, dan Papi mau pergi bersama Mami, Papi pergi. Papi jalan. Papi pergi. Tapi ingat, dengan Yesus. Tidak ada dengan nama lain, tapi dengan Yesus. Maka dengan luar biasa, malam kemarin, sebelum Tuhan panggil, sudah dinyatakan. Dan pagi-pagi, Bapak PG Arka Putra, jam 7.50, Tuhan bawa ke surga. Haleluya. Itulah sebabnya pada siang hari ini, kita boleh bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang ini. Dan kita boleh bersyukur buat semua karya yang Allah sudah kerjakan. Menjadi benar dalam hidup yang Tuhan sudah berikan. Maka dengan ini, keluarga dapat berkumpul. Anak-anak mungkin dapat berkumpul dan
menjadi sebuah bukti. Apa yang diambil oleh Papi adalah kesepakatan iman yang membawa Papi sampai bertemu Yesus. Maka dengan ini, kami GPTI Bulat Serai menyerahkan surat baptisan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus. Kita telah membaptiskan kemarin. Haleluya. Jasadnya di sini. Jasadnya sebentar akan bersatu dengan Mama. Tapi jiwanya sudah berjalan bersama Mama. Ketemu Yesus. Maka dengan ini, kami persilakan keluarga menerima surat baptisan. Di dalam nama Tuhan. Ini merupakan sah perjalanan bersama Yesus. Dimulai di tempat. Dan keluarga boleh bangga. Hari ini keluarga bisa menyaksikan Papi milik Yesus. Haleluya. Dan dengan apa yang diterima oleh keluarga merupakan satu bukti Bapak pilih atau putra. Tidak perlu KTP diganti, Pak. Haleluya. Sebab sudah dapat KTP surga. Warga negara surga. Warga negara kerajaan. Di dalam nama Tuhan. Kita berdiri bersama. Dan kita akan berdoa. Dapat namun hatiku saya masih ingat dokter kita berkata, tapi waktunya tidak lama. Papi harus ambil keputusan sekarang. Papi harus terima Yesus sekarang. Sebut nama Yesus. Tanpa disadari, dokter Ika dapat katakan itu. Tetapi yang pasti dia tahu, kesetiaan Tuhan menunggu sampai akhir hidupnya. Dan itu yang sudah dialami oleh Bapak Peggy Arkebutan. Berakhir dengan nama Yesus. Berakhir dengan nama Yesus. Dan berjalan bersama Yesus. Haleluya. Aku tak dapat Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami sudah dikuatkan
bahwa kekasih kami sudah bersama-sama dengan Engkau. Sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semula dia sudah tunjukkan kesetiaannya dengan setia beribadah baik ke pasar Rebo maupun di pulau. Itu adalah bukti memang hati dia sudah terpaut, tertarik dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui ibadah pada hari ini, kami sungguh dipuaskan, diberikan satu kebahagiaan, karena kekasih kami sudah bersama-sama dengan Engkau Yesus di kehidupan kekal selama-lamanya. Dialah keluarga yang ditinggalkan, mengikuti jejak dari orang tua mereka. Setia dan setia mengikut Engkau, Juru Selamat hidup kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu dalam ibadah mempersiapkan untuk pemakaman di Pondok Rangon Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Biarlah acara demi acara selanjutnya ada di dalam pimpinan-Mu. Maka kami yakin semua akan berjalan dengan baik. Nama-Mu saja yang ditinggikan, dilakukan, dimuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa kami Bapa. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Hadirin bersama duduk kembali dan keluarga dapat sekaligus memberikan penghormatan terakhir. Ada minyak di situ yang dapat dipergunakan. Sementara paduan suara haleluya. Yesus tidak terpisah. Supaya tapi mungkin dari anak yang tertua dengan keluarga, anak yang kedua dengan keluarga, memberikan penghormatan sudah semuanya kebagian, lalu bisa agak menyingkir supaya peti segera akan ditutup. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yang hari Tuhan saya, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dilakukan bagi Tuhan saya, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Keluarga yang sudah Tuhan saya, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah.
Puji Tuhan. Pada hari ini kami menyerahkan Bapak PDA di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menutup peti jenazah ini, Tuhan. Kami tidak akan pernah melihatnya di dunia ini lagi, karena kami tahu sudah bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Maka kami akan tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada hadirin yang akan mengikuti ke makam, bisa ke kendaraan masing-masing, keluarga yang dapat bersama-sama dengan keluarganya menuju ke mobil masing-masing. Kita akan memberangkatkan menuju ke pemakaman keluarga kami. Ini mau dibawa nggak? Mau dibawa? Terima kasih banyak, Pak. Ya, siap-siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberangkatkan jenazah dari Bapak PDA dari rumah duka ini ke tempat pemakaman Pondok Rama bersama dengan kami dan seluruh rombongan.
Diharapkan kami nanti bakal di tempat yang tidak kurang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan. Siapa? Tapi semua takutnya. Hah? Iya. Iya.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Upacara persembahyangan jenazah almarhum Kolonel Udu Gede Arka Putra segera dimulai. Pasukan disiapkan. Penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada pemerintah. Perwakilan keluarga mengambil tempat. Penerimaan jenazah oleh Inspektur Upacara. Penerimaan jenazah. Saya Kolonel Infanterie Reski Berjaya Ekor, Jabatan Jabatan Jaya. Atas nama negara, bangsa dan tentara nasional Indonesia. Menerima jenazah almarhum Kolonel Purnawirawan. Gede Arka Putra. Selanjutnya jenazah almarhum akan saya berangkatkan ke tempat pemakamannya di TPU Pondok untuk dimakamkan secara militer. Laporan komandan upacara para inspektur upacara. Lapor upacara. Lapor upacara persembahyangan siap dimulai. Lanjutkan. Pasukan pasang sangkur. Pasang. Sangkur. Persiapan pengusungan jenazah. Pada saat pengusungan jenazah, keluarga dimohon tinggal di tempat. Stop. 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 Ini. Stop. 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 Maju. Penghormatan kepada jenazah dipimpin komandan upacara. Hormat. Maju. Pasukan lepas sangkur. Lepas. Sangkur. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Mana namanya?
Marcella. L. Blue Marcel. Nikos ya. Upacara persemayaman jenazah selesai. Inspektur upacara dapat meninggalkan tempat upacara. Komandan upacara dapat berpegang pasukan. Keluarga dan hadirin dapat menyaksikan. Atas nama komandan dan inspektur upacara, mengucapkan terima kasih. Selamat